Apakah ada surat-surat khusus yang dianjurkan dibaca pada sholat fardu? Teman-teman, kita jawab pertanyaan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, kalau sholat fardu, apakah ada surat-surat khusus yang dianjurkan dibaca pada setiap sholat isya atau sholat subuh misalkan? Begini teman-teman ya, dalam hadis sahih banyak sekali diceritakan bahwa Rasul itu selalu membaca surat-surat yang al-mufassal pada sholat fardunya. Surat Al-Mufassal itu ulama membagi menjadi 3 bagian. Ada surat yang disebut Tiwalul Mufassal, ada surat yang disebut Ausatul Mufassal, ada surat yang disebut Qisarul Mufassal. Kita bahasa mudahnya aja. Ada surat yang memang panjang, ada surat yang sedang, ada surat yang pendek ya. Surat yang panjang itu yang disebut dengan surat Al-Mufassal tadi itu dimulai dari surat Qaf sampai surat An-Naba. Nah, dari surat An-Nazi'at sampai surat Ad-Duha itu disebut surat yang sedang. Kemudian dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas itu disebut dengan surat-surat yang pendek. Nabi itu selalu membaca surat-surat yang panjang ketika sholat subuh. Jadi ketika sholat subuh Nabi itu selalu membaca surat-surat yang panjang seperti Nabi membaca surat Qaf, Nabi membaca surat Al-Insan, Nabi membaca surat At-Tur, misalkan membaca surat Al-Insan di sholat subuh itu. Jadi sholat subuh itu anjuran Nabinya bacalah surat yang panjang. Surat yang panjang itu antara 60 sampai 100 ayat. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Kemudian teman-teman, kalau sholat zuhur dan sholat asar, Nabi itu hadisnya juga sahih dijelaskan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Nabi itu selalu membaca surat-surat yang ausatul mufassal, surat-surat yang sedang. Yang sedang itu dari mulai surat An-Nazi'at, wan-Nazi'atil gharqa sampai surat Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja. Jadi di surat zuhur dan surat asar, Nabi itu selalu membaca surat-surat yang itu antara An-Nazi'at sampai Ad-Duha. Kemudian di sholat maghrib dan sholat isya, Nabi selalu membaca surat Qisarul Mufassal, surat-surat yang pendek, dimulai dari Alam Nasroh sampai An-Nas. Jadi setiap maghrib dan isya itu Nabi selalu membaca surat-surat yang pendek. Kadang-kadang sahabat juga ada yang menyaksikan Nabi itu membaca surat At-Tin pada sholat maghrib, kemudian pada sholat isya juga terkadang Nabi membaca surat At-Tin, membaca surat Alam Nasroh. Jadi enggak tentu ya, karena membaca surat ini hukum asalnya adalah sunnah dan anjuran Nabi itu hanya seperti itu. Hanya ada satu sebetulnya teman-teman dalam kalangan madhab Imam Syafi'i, dalam kitab-kitab Imam Syafi'i sebagaimana dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab I'anatul Talibin juga diceritakan khususnya pada malam Jumat teman-teman. Jadi malam Jumat itu dianjurkan ketika maghribnya itu membaca Al-Kafirun di rakaat pertama, kemudian Al-Ikhlas di rakaat kedua. Nah, kemudian sholat isya pada malam Jumat itu dianjurkan membaca surat Al-Jumu'ah di rakaat pertama, membaca Al-Munafikun di rakaat kedua. Jika bisa, kalau misalnya tidak bisa membaca surat itu, boleh diganti dengan Al-A'la di rakaat pertama, dan di rakaat keduanya surat Al-Ghasyiyah. Kemudian waktu subuhnya, subuh malam Jumat aja khususnya, dalilnya juga sahih, Nabi membaca As-Sajadah di rakaat pertama, membaca Al-Insan di rakaat kedua. Ulama menganjurkan kalau nggak bisa As-Sajadah dan Al-Insan boleh diganti dengan Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Kemudian pada hari Jumatnya, pas waktu sholat Jumatnya itu, Nabi membaca juga Al-Jumu'ah, juga Al-Munafikun di rakaat keduanya. Jadi hanya pas waktu itu aja tuh ada hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang bacaan-bacaan surat yang khusus pada sholat fardu. Sampai di sini semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.